Latihan soal UKP PPG guru tertentu. Pedagogical Content Knowledge PCK. Dan kunci jawaban bagian keempat. Nomor 31. Pak Amir, guru kelas 4, akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan rumusan KD tersebut, salah satu teknik penilaian yang dapat digunakan Pak Amir adalah A. Performance, B. Tes, C. Portofolio, D. Nentes, E. Angket. Jawabannya adalah A. Performance. 32. Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di suatu kelas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih merasa kesulitan menentukan mana yang nilainya lebih besar, antara 0,75 dengan titik-titik. Sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah A. Siswa miskonsepsi bahwa pecahan yang mempunyai penyebut lebih besar, maka nilainya lebih besar. B. Siswa kurang menguasai konsep perbandingan pecahan. C. Siswa belum menguasai operasi pecahan dan desimal. D. Siswa kesulitan mengubah bilangan desimal ke pecahan. E. Siswa kurang menguasai bilangan senilai, desimal, dan pecahan. Jawabannya adalah C. Siswa belum menguasai operasi pecahan dan desimal. 33. Bu Yasmin menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4, yaitu Bu Tari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parsel dengan isi sama, maka berapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat dari total yang dimiliki Bu Tari? A. Tindakan lanjut yang dapat dilakukan Bu Yasmin adalah A. Mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi KPK. B. Mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi FPB. C. Mengingatkan kembali tentang cara menentukan faktor persekutuan bilangan. D. Mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi pembagian. E. Memberikan soal untuk dibahas kembali tentang kelipatan bilangan. Jawabannya adalah B. Mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi FPB. 34. Bu Faira, seorang guru SD kelas 5, bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kompetensi dasar yang dicapai adalah berkaitan dengan penguasaan kosakata siswa. Pernyataan manakah di bawah ini yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa? A. Setiap siswa diminta membaca teks tentang lingkungan. Kemudian, guru menuliskan kosakata tentang lingkungan yang ada dalam teks. Kemudian, siswa diminta mencari arti kosakata yang dituliskan guru di papan tulis. B. Setiap siswa membaca teks tentang lingkungan. Kemudian, siswa menuliskan kesimpulan dari teks yang dibaca. C. Siswa menyimak teks bertemakan lingkungan yang dibacakan guru, dan kemudian siswa secara berkelompok diminta menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan. D. Setiap siswa diminta membawa kantong misteri berisi satu benda yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian kantong misteri ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong misteri tersebut. E. Siswa membaca dalam hati teks bertemakan lingkungan, lalu siswa secara individu diminta mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan lingkungan dari teks bacaan yang dibaca. Jawabannya adalah D.
Setiap siswa diminta membawa kantong misteri berisi satu benda yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian, kantong misteri ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong misteri tersebut. 35. Pak Rahman melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil refleksi, teridentifikasi masalah terkait kesulitan peserta didik dalam menyampaikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rencana tindakan yang perlu dilakukan oleh Pak Rahman adalah A. Menerapkan kegiatan eksperimen. B. Menggunakan media audiovisual. C. Menerapkan kegiatan kerja kelompok. D. Menerapkan kegiatan diskusi. E. Menggunakan alat peraga perubahan bentuk energi. Jawabannya adalah A. Menerapkan kegiatan eksperimen. 36. Pada saat aktivitas pembelajaran IPA, materi organ pencernaan, Bu April mengarahkan peserta didik untuk menyiapkan alat dan bahan untuk membuat bagan organ pencernaan manusia. Kemudian peserta didik menyiapkan alat dan bahan sesuai arahan dari guru. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu April dan peserta didiknya merupakan tahapan penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada tahapan ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B2. 37. Ibu Hesti mengajar materi penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didiknya. Maka, Bu Hesti kemudian memberi contoh kepada peserta didiknya. Contoh di bawah ini yang merupakan penerapan sila kedua yang disampaikan oleh Bu Hesti yaitu jawaban lebih dari satu. A. Menghargai karya teman. B. Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan baik secara agama maupun ras. C. Membantu teman yang sedang mengalami kesulitan belajar. D. Tidak mencontek maupun memberikan contekan saat ujian sekolah. E. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman maupun guru. Jawabannya adalah B, C, dan D. Yang B, bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan baik secara agama maupun ras. C. Membantu teman yang sedang mengalami kesulitan belajar. D. Tidak mencontek maupun memberikan contekan saat ujian sekolah. 38. Pada aktivitas pembelajaran IPA materi siklus air, Bu Nanda ingin menilai keterampilan dari peserta didik yang ia ajar. Maka tujuan pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran tersebut ialah A. Setelah menyimak video pembelajaran melalui media PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi 5 urutan siklus air secara tepat. B. Setelah melakukan demonstrasi dengan alat peraga diaroma siklus air, peserta didik mampu memahami definisi 5 urutan siklus air secara benar. C. Setelah menyimak video melalui media pembelajaran PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis 5 tindakan yang berdampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan siklus air di bumi secara tepat. D. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menggambar 5 urutan siklus air secara urut. E. Setelah menyimak video pembelajaran tentang siklus air, peserta didik dapat menyebutkan terjadinya siklus air secara berurutan dengan benar. Jawabannya adalah D. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menggambar 5 urutan siklus air secara urut. 39.
Perhatikan urutan kemerdekaan Indonesia. 1. Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh pemuda-pemuda. 2. Jepang menyerah kepada sekutu. 3. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. 4. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pak Aris ingin mengajarkan urutan peristiwa kemerdekaan Indonesia kepada peserta didiknya. Maka, Pak Aris mengajarkan urutan kemerdekaan yang benar dan sesuai adalah A. 2134, B. 2314, C. 3214, D. 3124, E. 1324. Jawabannya adalah C. 3214. 40. Pak Hamzah ingin mengajarkan materi diagram batang dan piktogram pada mata pelajaran matematika. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang, atau skala satu satuan. Maka tujuan pembelajaran yang bisa dibuat dan dicapai agar mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, yaitu jawaban lebih dari 1. A. Melalui menyimak video slide interaktif dan kuis, peserta didik dapat menafsirkan data diagram batang dan piktogram dengan benar. B. Melalui kuis, kemudian berdiskusi dalam kelompok, serta mengerjakan evaluasi secara mandiri, peserta didik dapat membuat diagram batang dengan benar. C. Melalui berdiskusi dalam kelompok, peserta didik dapat aktif berkolaborasi dalam membuat diagram batang. D. Melalui mengerjakan lembar refleksi diri secara mandiri, peserta didik dapat menyatakan kelebihan dan kekurangan dirinya selama proses pembelajaran dengan baik. E. Melalui kegiatan wawancara dengan teman tentang makanan kesukaan, peserta didik dapat membuat tabel dari data-data yang telah dikumpulkan. Jawabannya adalah A, B, D, dan E. Yang A, melalui menyimak video slide interaktif dan kuis, peserta didik dapat menafsirkan data diagram batang dan piktogram dengan benar. Yang B, melalui kuis, kemudian berdiskusi dalam kelompok, serta mengerjakan evaluasi secara mandiri, peserta didik dapat membuat diagram batang dengan benar. Yang D, melalui mengerjakan lembar refleksi diri secara mandiri, peserta didik dapat menyatakan kelebihan dan kekurangannya selama proses pembelajaran dengan baik. Yang E, melalui kegiatan wawancara dengan teman tentang makanan kesukaan, peserta didik dapat membuat tabel dari data-data yang telah dikumpulkan. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.